Saudara, kasus harian positif COVID-19 sudah melandai, namun pandemi belum usai. Pemerintah terus berupaya mempercepat laju vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok komunal. Untuk program vaksinasi nasional, pemerintah membutuhkan vaksin COVID-19 lebih dari 416 juta dosis. Dan hingga kini, pemerintah telah mendatangkan lebih dari 225 juta dosis vaksin COVID-19 atau 54,11% dari kebutuhan. Vaksinasi terus digenjot pemerintah hingga 6 September 2021 untuk dosis 2, telah mencapai 18,8% dari target. Pemerintah masih membutuhkan banyak sekali vaksin COVID-19 untuk mempercepat target vaksinasi. Di tengah upaya mendatangkan vaksin, Saudara, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan biomolekuler asal Tiongkok untuk memproduksi vaksin COVID-19. Kita bahas selengkapnya usai tayangan berikut. Di tengah upaya pembuatan vaksin dalam negeri atau merah putih, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut Indonesia tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan biomolekuler asal Tiongkok. PT Etana Biotech Indonesia disebut Luhut Binsar Panjaitan akan bekerjasama dengan perusahaan farmasi asal Tiongkok, bahkan tengah berminat untuk membangun fasilitas vaksin dengan kapasitas produksi hingga 70 juta dosis vaksin. Kerjasama internasional untuk pengadaan vaksin COVID, ini juga saya pikir silakan. Ada saya lihat Etana sudah kerjasama dengan Cina dengan platform mRNA. Jadi mereka akan mulai produksi pada bulan Juli tahun depan. Itu jumlahnya kira-kira mau 70 juta. Saya bilang 100 juta, pemerintah pasti beli. Jadi apa yang saya katakan saudara sekalian, karena kita butuh tiap tahun nanti vaksin ini ya kira-kira untuk nyuntik 200 juta orang. Ya dihitung aja itu. Dikutip dari South China Morning Post, perusahaan Tiongkok yang akan membuat vaksin baru COVID-19 berbasis mRNA adalah Walvax Abogen. Sebelumnya, konsorsium Walvax Abogen juga telah mengembangkan vaksin ARCOV yang saat ini telah memasuki uji klinis fase 3. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut saat ini vaksin COVID-19 buatan Indonesia dan Tiongkok sudah akan memasuki tahap uji fase ketiga. Akan datang sebentar lagi dari pabrik ini, itu ada Etana vaksin yang juga dikembangkan secara biologi. Saat ini akan memasuki uji fase ketiga. Vaksinnya dapat disimpan dalam ketahanan 2-8 derajat, artinya di kulkas-kulkas biasa saja bisa. Nah ini cukup akan membantu menekan laju COVID di Indonesia. Terkait vaksin baru kerjasama dengan Tiongkok, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah lebih fokus untuk mempercepat penelitian vaksin merah putih buatan asli Indonesia. Jadi ini sebenarnya mau ngapain pemerintah itu? Harusnya kan prioritaskan vaksin merah putih, biarkan pabriknya berdiri, ya kan, diserap oleh pasar produksinya, kalau lebih kita ekspor, kan demikian, ya kan? Jangan malah kita buru-buru, belum apa-apa, sudah mengundang pabrik vaksin dari negeri lain. Ini nggak produktif dan kurang kondusif bagi ekosistem pembangunan inovasi nasional. Saat ini juga sedang dikembangkan vaksin merah putih di mana para peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Universitas Airlangga telah menghasilkan bibit vaksin. Vaksin merah putih juga dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tahun depan Indonesia sudah bisa memproduksi vaksin dalam negeri. Produksi vaksin dalam negeri akan dilakukan oleh perusahaan lokal PT Etana Biotechnologies dan perusahaan asal Tiongkok. Namun rencana ini dikritik sejumlah pihak yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri seperti vaksin merah putih. Apa yang harus betul-betul dipertimbangkan dan dikaji oleh pemerintah terkait rencana kerjasama dengan perusahaan Tiongkok ini?
Kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar, sekaligus anggota Satgas Lawan COVID-19 DPR, Emmanuel Melkiades Lakalena. Bung Melki Lakalena, dan juga ada anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya, malam Mbak Kurniasih. Iya, saya ingin ke Bung Melki. Bung Melki, nanti Mbak Mufida juga bisa menjawab pertanyaan saya. Artinya begini, kita belum tahu sampai kapan, tiap tahun kita harus sediakan vaksin. Betul demikian? Bung Melki? Ya, sampai saat ini, di tahun 2021 sendiri kan kita baru menyiapkan kurang lebih 50% dari kebutuhan 400-an juta yang kita harus persiapkan. Dan tahun depan, kalau kita lihat dari arah yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani di Badan Anggaran, juga Pak Menkes di rapat Komisi 9, sudah disampaikan bahwa tahun depan itu kita akan membagi dua pola. Yang pertama, yang dibayar oleh pemerintah melalui PBI, itu disiapkan oleh negara, sementara di luar PBI itu akan dibeli oleh individu melalui pola berbayar. Nah, kebutuhan ini sudah fix ini? Sudah fix? Artinya ini wacana, wacana, sudah disampaikan ya, sudah disampaikan di Badan Anggaran oleh Menteri Keuangan, dan juga Pak Menkes juga sudah sampaikan di Komisi 9. Nantinya dalam proses ke depan akan kita putuskan tentang wacana ini. Tapi kalau kita kembali ke belakang, sebenarnya sejak awal vaksinasi ini dilakukan. Tunggu sebentar, Bung Melki. Ini menarik. Jadi bahwa rencananya disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, betul ya? Betul. Bung Melki? Betul, disampaikan di rapat Badan Anggaran. Dan disampaikan juga di Komisi 9 ketika Menkes ketemu kami. Apakah nanti disetujui oleh DPR atau tidak, tentu ini masalah masih dalam pembahasan. Tapi sudah merupakan rencana pemerintah. Pertanyaan saya begini, tentu kan disampaikan juga pada waktu itu bahwa tahun depan bukan hanya mengisi kekurangan yang sekarang masih 54%, tapi juga dibuka kesempatan untuk vaksin lanjutan, entah namanya booster dan lain sebagainya. Betul demikian? Ya, kalau soal booster sampai saat ini cuma dibuka kesempatan bagi tenaga kesehatan. Betul. Kemarin kami sudah sampaikan juga untuk petugas publik ataupun para orang-orang yang sering bertemu dengan masyarakat, terutama menangani COVID, itu ternyata belum disetujui oleh Menteri Kesehatan. Jadi pertanyaannya saya belum terbayang. Untuk apa kemudian ada vaksin yang gratis dan ada vaksin yang bisa dibeli sendiri oleh individu tahun depan? Karena memang sebenarnya kalau sejak awal kita lihat konsep vaksinasi di Indonesia, awal mula itu sebenarnya kita mau membagi dengan pola PBI dibayar oleh pemerintah, non PBI dibayar oleh individu atau oleh perusahaan atau majikan. Sebenarnya konsep ini biar nyambung dengan konsep di JKN. Jadi tidak berbeda vaksinasi, dia bagian dari JKN. Saya ingin bertanya ini kenapa? Karena ingin kemudian memproyeksikan supaya publik juga bisa tahu ada berapa kebutuhan vaksin ke depan, sehingga apakah perlu kerjasama dengan Tiongkok atau pihak luar manapun, kenapa tidak diproduksi sendiri di Indonesia? Nah, kalau ini Komisi 9 sejak awal terus mendorong agar implementasi Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan penggunaan obat dan alkes dalam negeri termasuk vaksin ini, itu kita dorong agar itu dilakukan di dalam negeri. Kami mendorong vaksin merah putih yang ada 6 kandidat vaksin merah putih. Kami juga mendorong vaksin Nusantara. Itu seluruh Komisi 9 mendorong dengan kekuatan penuh lah. Kita dorong vaksin merah putih. Meskipun dirasa masih kurang sehingga harus kerjasama dengan pihak luar. Betul. Jadi dalam negeri kita dorong, kan kita tahu masih kurang, kita juga bisa impor dari luar. Saya ke Bu Mufidah. Tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah atau direncanakan oleh pemerintah ini? Ya, kita
sebenarnya di Komisi 9 sama ya diskusinya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Melki ya. Kita selalu menyampaikan di dalam rapat-rapat itu agar kita fokus pada pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dan ini adalah instruksi Presiden ya, yang secara jelas di dalam kalimat pertama di dalam Inpres ini dinyatakan dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Oke. Jadi di situ tercantum dalam negeri kata-kata dalam negeri. Iya, ada kalimatnya dalam negeri ini. Saya sedang bacakan isi Inpresnya. Melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga di bawahnya itulah yang kemudian membahas apa saja yang perlu dikembangkan dan pembagian tugas untuk beberapa kementerian ya, karena ini lintas kementerian. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Melki, pimpinan Komisi 9, bahwa kita selalu mendorong untuk percepatan kemandirian dalam pengembangan industri Kalau farmasi. kemudian dan ada alat kerjasama kesehatan di depan dengan pihak luar, entah negara manapun, apakah pemerintah merasa bahwa tahun depan kalau produksi sendiri dalam negeri nggak akan cukup? Nah ini yang harusnya dikaji terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Kalau hitung-hitungan dari fraksi PKS misalnya kan pasti sudah punya latar belakang nih, background. Kan kalau jumlahnya dari 50% yang belum, itu sebenarnya kan sudah dihitung ketersediaannya oleh Kementerian Kesehatan. Tinggal kalau memang perlu ada yang nanti entah itu booster, entah itu ketiga gitu ya. Nah itu yang perlu dihitung berapa jumlah yang perlu dilakukan lagi. Sehingga inilah kebutuhan inilah yang harus dipenuhi mungkin oleh vaksin merah putih. Karena vaksin merah putih ini kan alhamdulillah progresnya juga sangat bagus. Sehingga perlu di-endorse dengan lebih kuat lagi supaya dan bisa produksi ratusan juta dalam waktu setahun, Bu Mufidah? Yang perlu dihitung kembali nanti kemampuan Bio Farma seperti apa. Kita juga kan punya banyak BUMN yang mungkin perlu didorong supaya bisa memiliki kemampuan seperti Bio Farma untuk menjadi produsen dari vaksin. Jadi di atas kertas mungkin saja itu? Saya sih belum ngitung ya, tetapi harusnya sih karena yang 50% ini sudah ada hitungannya dari Pak Menteri Kesehatan kemarin disampaikan di rapat, harusnya kan itu sudah terpenuhi dengan hitungan yang skenario yang awal ya. Ditambah nanti yang booster itu kan yang ini kan baru sampai tahap nakes tadi disampaikan oleh Pak Melki, tinggal nanti apakah untuk masyarakat khususnya nanti yang para berinteraksi dengan publik gitu ya, pelayan publik dan sebagainya, itu yang perlu dihitung lagi. Jadi kemungkinan tahun depan yang sudah 2 kali akan diberikan booster, entah itu kemudian boosternya bisa dapat gratis untuk kalangan tertentu misalnya, bisa juga membeli langsung secara gotong royong, itu yang kemudian disampaikan rencana oleh pemerintah. Iya, kita sih belum membahas yang ketiga untuk di selain nakes ya, karena baru sampai nakes. Kita sih sudah mengusulkan tadi sampaikan oleh Pak Melki untuk yang terkait dengan pelayanan publik, tapi masih belum dihitung. Jadi pertanyaannya kenapa kemudian untuk masih harus menyiapkan begitu banyak, kalau seandainya kenapa juga harus kemudian bekerja sama dengan pihak luar, kalau kebutuhannya ya sudah sekarang saja tinggal ditutup kan? 54% kurang 46% lagi, itu pun kalau 100% itu agak sulit untuk mencapai 100%. Ya, karenanya kami lebih mendorong untuk terlaksananya Inpres 6 tahun 2016 ini. Coba dihitung dulu kalau memang ini mampu diadakan di Bio Farma ataupun BUMN yang didorong untuk bisa mengadakan sendiri, sehingga vaksin merah putih ini juga bisa diproduksi oleh kemandirian dari bangsa kita juga. Itu yang kalau di kami seperti itu. Tapi kalau di Komisi 9 memang kita masih pembahasannya pembahasan pemenuhan vaksin 1-2 dulu ya. Pertanyaannya sesungguhnya sederhana, apakah sisanya 44% atau sekitar 200 juta dosis vaksin bisa diproduksi dalam negeri Indonesia atau tidak? Kita akan segera kembali dengan jawabannya nanti selepas jeda berikut ini, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 200 juta bisakah disediakan dalam negeri? Masih bersama anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Satgas lawan COVID-19 DPR Emmanuel Melki Lakalena, lalu ada anggota Komisi 9 dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Saya ke Bu Melki. Bu Melki, saya mendengar Anda sempat berkunjung ke perusahaan vaksin asal Tiongkok, Etana, yang akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Bisa Anda ceritakan apa bedanya dengan Bio Farma, betul ya, yang akan memproduksi vaksin merah putih? Ya, pada saat itu ketika kami atas nama Satgas Satgas lawan COVID-19 DPR RI, dipimpin oleh
Pak Sukmi Dasko Ahmad, kami waktu itu sebenarnya melihat persiapan tabung oksigen medis di Tamator dan di pabrik Etana untuk urusan vaksin. Nah ternyata kami baru mengetahui ternyata Etana juga sudah cukup maju, mempersiapkan juga untuk memproduksi vaksin yang akan juga dipakai untuk penanganan COVID di tanah air. Di kota mana ini, Pak Bung Melki? Etana itu adanya berdekatan dengan Tamator di Pulau Gadung. Oh oke, ini bukan di Tiongkok ya? Bukan, adanya di Pulau Gadung. Oke, tapi ini perusahaan milik Tiongkok? Ini perusahaan punya orang Indonesia, anak muda yang tadi saya lihat juga di ada di gambar ini, di video ini, namanya kalau nggak salah Nathan. Nah dia sudah bekerja di luar negeri dan kemudian membawa teknologi ini ke tanah air. Oke. Nah tapi begini, saya mau kembalikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kurniasi ya, teman saya di Komisi 9. Sebenarnya begini, kami prinsipnya begini, Mas Aiman. Buat kami yang penting adalah kita butuh vaksin, ya, vaksin dalam jumlah yang cukup tersedia, kualitas yang bagus, dan prioritas adalah vaksin dalam negeri. Lalu rencana dengan Tiongkok bagaimana informasinya, Bung Melki? Apabila vaksin dalam negeri belum tersedia, iya. Karena kita butuh memvaksin kita punya masyarakat kita jangan menutup impor. Tapi tetap kita mengembangkan potensi dalam negeri kita ini dengan baik. Ya, nah, dalam konteks ini, ketika kita melihat kayak yang saya tahu itu Etana, kemudian juga yang saya tahu juga itu saya pernah hadir dalam peresmian pabriknya itu, diajak oleh Ibu Ripka Ciptaning itu adalah di Cikande, itu juga ada bikin perusahaan vaksin. Oke. Itu juga kerjasama dengan Tiongkok. Oke. Yang saya dengar juga dari Pak Menkes juga ada beberapa juga tapi lokasinya di Indonesia juga, begitu ya? Indonesia semua. Oke, termasuk Etana ini. Betul. Oh, tapi kerjasama dengan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan ini bekerjasama dengan Tiongkok. Betul. Ada yang Tiongkok, ada yang nanti mungkin dengan Eropa, ada yang mungkin dengan India dan sebagainya. Oke. Dengan pihak luar ya. Betul. Bahwa mereka di sini sudah katakanlah tadi Etana misalnya sudah memproduksi vaksin, Bung Melki? Seperti tadi disampaikan, mereka lagi sementara proses untuk melalui berbagai tahapan uji klinis yang digariskan oleh Badan POM RI. Dan mudah-mudahan kalau memang semuanya sudah sesuai uji klinis, sudah boleh untuk diedarkan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diproduksi di tanah air. Oke, tapi bekerja sama dengan pihak luar. Tadi ada India, Eropa, Tiongkok, dan lain sebagainya. Etana kebetulan dari Tiongkok ya, kemudian ada juga pihak lain juga. Oke, Bu Mufidah, kalau seandainya seperti itu apakah kemudian layak? Artinya bukan langsung, bukan completely build up, tapi completely knockdown, kurang lebih begitulah. Iya, semuanya kan sesuai dengan hitungan kebutuhan vaksin yang dibutuhkan untuk penuntasan vaksin 1 dan 2 dulu ya. Hitungannya berapa, kan itu mampu dipenuhin, karena selama ini masih impor juga gitu ya, karena memang vaksin merah putih belum selesai. Nah, kita harus mendorong terus vaksin merah putih dan vaksin produk dalam negeri yang lainnya ya. Kalau tadi Bang Melki menyebutkan ada vaksin Nusantara dan mungkin vaksin yang lainnya. Seperti vaksin merah putih ini kan dijanjikan vaksin produksi kan April-Mei 2022 gitu kan. Dan target kapasitas produksi vaksinnya itu bisa sampai 500 juta. Dan kemudian kalau belajar dari yang sudah ada sekarang ya, Bio-Farma itu Januari sampai Agustus itu kan juga sudah mendistribusikan sebesar 129,8 juta vaksin. Artinya kalau 500 juta per tahun cukup dong untuk seluruh warga Indonesia? Harusnya sih cukup, tapi kan kita kan belum tahu nih nanti skenario, apakah ada skenario vaksin ketiga atau booster atau apapun nanti yang disebut ya. Tapi kan untuk saat ini kita baru bahas untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kita dahulukan tenaga kesehatan karena memang yang di frontliner kan beliau-beliau ini pahlawan-pahlawan COVID saat ini. Kalau Anda bisa sampaikan apa yang Anda ingin sarankan kepada pemerintah terkait ini? Ya, kita mengutamakan tentu saja mengutamakan produk dalam negeri dan kita mendorong sekali agar pelaksanaan Inpres 6 tahun 2016 ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh semua komponen yang sudah ditunjuk ya di dalam Inpres tersebut. Dan kita juga
menginginkan, berharap supaya pengadaan vaksin ini bisa dipercepat dan juga mendorong vaksin-vaksin dalam negeri ini supaya dipercepat juga untuk bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Oke, jadi diprioritaskan dari dalam negeri dulu. Kalau disebutkan tadi Bio Farma misalnya untuk vaksin merah putih bisa 500 juta. Kita harus mendorong semangat Pak Presiden. Pak Presiden itu punya semangat luar biasa beliau. Jadi kemandirian farmasi dan kemandirian kita harus industri farmasi. Pak Presiden. Iya, saya terakhir ke Bung Melki, kalau 500 juta dosis per tahun artinya nggak ada masalah harusnya ya? Ya, jadi vaksin merah putih harus diakui bahwa antara rencana dan realisasi itu pasti dalam perjalanan mungkin ada perbedaan. Sehingga kita selalu mengantisipasi tetap prioritaskan dalam negeri, ada vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, tapi juga sekaligus juga sambil itu tetap dipersiapkan, kita juga ada antisipasi juga untuk mulai mempersiapkan juga buffernya ataupun antisipasinya dari negara yang bisa kita ambil, tapi dia produksinya dalam negeri, seperti etana dan sebagainya. Meskipun vaksin merah putih, vaksin Nusantara bukan hanya 2 itu, masih ada juga kemudian yang dikaji oleh kampus-kampus yang lain, ada ITB misalnya, ada UI dan lain sebagainya yang mungkin bisa banyak juga. Di ITB, di UI, di UGM itu mereka kerjasama dengan pihak luar juga untuk mengembangkan vaksin. Lagi sementara berjalan semua proses. Tapi yang harus dipastikan adalah boleh bekerjasama dengan pihak luar, tapi semua bahannya dari Indonesia, tenaganya Indonesia. Iya. Kalau soal itu nanti biar kita akan bicarakan lebih lanjut karena memang secara teknis kita masih bahas lagi. Tapi semangatnya sama ya. Panjang hitung-hitungannya juga masih harus dihitung lagi. Baik, nanti kita akan tunggu, kita cermati sama-sama. Terima kasih Bu Melki Lakalena, Komisi 10 DPR dan juga anggota Satgas Lawan COVID-19 DPR dan juga Bu Mufidayati, Bu Kurniasih Mufidayati. Terima kasih dari fraksi PKS Komisi 9 juga. Terima kasih Ibu dan Bapak, sehat selalu. Saudara, saat lagi Anda akan menyaksikan program Bitok. Ini adalah akhir dari program Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu.